Allah. Berarti Bapak Ibu, untuk menjaga lidah kita perlu pertolongan Allah. Itu Allahumma a'inni ala dzikrika wa ala syukrika wa syukrika amalan qalbu. Ibadah syukur bermacam tingkatan. Yang paling tinggi adalah syukrul qalbi. Tingkatan syukur bermacam tingkatan. Yang paling tinggi adalah syukur qalbu. Terus yang terakhir wa husnul ibadah. Ibadah sebaik-baik ibadah, sebaik-baik gerakan. Seolah-olah ya Allah, kami mohon setiap gerakan kaki kepada yang terbaik, setiap gerakan tangan kepada yang terbaik, setiap gerakan mata melihat sesuatu kepada yang terbaik, yang engkau ridai. Setiap ruku', setiap sujud, setiap tidur, setiap bangun tidur, itulah hakikahnya husnul ibadah yang kita sama-sama baca di iftitah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Jadi hidupku dan matiku pun lillahi rabbil alamin. Berarti kita sudah benar-benar dengan kata itu, kita sudah membuat perjanjian sama Allah. Ya Allah, saya tidak akan macam-macam, karena segala hidupku dan matiku pun hanya kepada Engkau ya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri satu cerita. Sudah hafal doa tadi? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dibaca 3 kali. Tapi mohon Bapak Ibu, saat kita baca benar-benar kita rasa makna itu, karena kita memohon pertolongan Allah. Segala ucapan kita zikir, segala isi kalbu kita syukur, dan segala gerakan tumbuh badan kita adalah sebaik-baik gerakan, sebaik-baik ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita lihat ada orang stroke tapi masih bisa duduk, betul ya? Kalau si Abdullah ini tidak bisa duduk, jadi dibuatkan roda khusus, dipasang roda khusus yang macam apa, harus dia berbaring ya, berbaring, dia tidak bisa duduk. Yang hanya bisa bergerak dari yang dia punya adalah lidahnya saja. Sudah Bapak Ibu dalam kondisi dari umur 19 tahun, dalam kondisi ini sudah 20 tahun. Pernah saya bertanya sama beliau, inilah yang Bapak Ibu yang mengikatkan cerita ini dengan doa yang tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika. Kita mohon pertolongan Allah. Saya bilang, Abdullah, kalau masih ada kesempatan kamu berharap sama Allah, kira-kira kamu harap apa? Dia ucapkan, saya harap 3 hal. Mohon Bapak Ibu kasih perhatian, dengar baik dan hadirkan kalbunya, dan dengar apa yang diharapkan oleh si Abdullah ini. Yang pertama, dia harap kembali normal dan sehat, walaupun 1 jam, agar bisa menikmati sujud. Agar bisa sujud, karena beliau 20 tahun jaga salat tepat waktu, salat malam
duha dan segala sunnah-sunnah, tapi dia tidak bisa sujud. Berapa di antara kita, anak-anak kita, sahabat kita, keluarga kita yang Allah masih berikan umur tapi memainkan, meramaikan salat. Bapak Ibu, kesempatan bagi kita, jangan sampai habis kesempatan sihat wal afiat tidak bersujud lillah, tidak menjaga salat, nanti kita akan harap seperti Abdullah. Jangan seperti itu. Manfaatkan kesempatan yang masih ada sebelum nanti tidak ada. Menurut saya, orang yang diberikan oleh Allah umur dan sehat wal afiat, dan dia ketiduran subuh, memainkan salat dan tidak pernah menjaga salat tahajud, atau tidak salat sama sekali, hanya Jumat seminggu sekali, sungguh orang itu sombong. Dan kita tahu orang yang sombong berani lawan Allah, dan barang siapa yang lawani barang Allah dalam kesombongan tidak akan masuk surga. Harapan yang kedua, dia berharap kembali sehat wal afiat walaupun 1 jam, agar bisa menikmati salaman dan beluan sama ibunya sendiri. Karena sudah 20 tahun bapak ibu, dia tidak bisa menikmati salaman sama ibunya. Setiap datang adiknya maupun kakaknya datang bersalaman dengan ibunya, dan mereka memeluk ibunya dan senang dan bercium dengan ibunya, dia nangis saja. Dia tidak bisa menikmati sudah 20 tahun. Cuba bagaimana kita yang masih Allah berikan kesempatan, malah kita lawan orang tua, malah menyakiti orang tua, malah durhaka kepada orang tua. Selama mereka masih ada, dua-duanya maupun salah satunya, berarti pintu surga masih terbuka. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, setiap kesenyuman di wajah kedua orang tua karena ketaatan kita kepada mereka akan mengundang rahmat dan membuka pintu surga. Dan setiap titis air mata di wajah orang tua karena kedurhakan kita kepada mereka, wallahi akan mengundang azab dan membuka pintu neraka. Silahkan anda milih, anda mau yang mana. Tinggal anda milih. Si Abdullah, sungguh apa yang kita berbuat terhadap mereka dengan ucapan yang baik yang membuat orang tua senang, membuat orang tua senyum, Allah sendiri akan senang. Dan kalau Allah sudah senang, jangan khawatir apa-apa, semuanya akan Allah membina dan memimpin kita dalam segala urusan. Tapi sebaliknya, kalau kita orang yang durhaka, malah menyakiti perasaan mereka, segala ibadah kita, termasuk haji dan umrah, termasuk baca Quran, termasuk puasa dan sedekah, tidak ada gunanya dan artinya di sisi Allah, karena mereka orang tua belum ridha. Harapan yang ketiga, beliau ingin kembali sehat wal afiat agar bisa memegang kitabullah dan membolak-balik dengan tangannya. Masya Allah, Abdullah harap kembali sehat wal afiat biar bisa bolak-balik Al-Quran dengan tangannya yang saat ini tidak bisa apa-apa. Berapa di antara kita yang sudah sehat wal afiat jarang megang kitabullah, kecuali lagi saat butuh, punya masalah kemiskinan baca Al-Waqi'ah, punya orang meninggal baca Yasin, punya orang lagi hamil baca surat Maryam maupun surat Yusuf. Habis itu sudah kita. Padahal Allah memberikan kenikmatan tangan dalam kondisi sehat. Ini Abdullah yang sudah bapak ibu 20 tahun dia tidak bisa megang Quran. Dia punya harap bisa megang dan membolak-balik halamannya. Saya nasihati bapak ibu, saya mohon dengan segala hormat, jangan lewat 1 hari belum megang kitabullah, walaupun baca 1 ayat. 1 ayat kita tunjukkan kepada Allah, terima kasih Allah, engkau memberikan anugerah taufikmu,
dan memberikan kepada kami sihat wal afiat, masih engkau mengizinkan kami berzikir kepadamu, masih mengizinkan kami masih punya umur, ya Allah kami tunjukkan, membuka hari kita, membuka hari kami ya Allah dalam membaca kitabmu, walaupun satu ayat, tapi istiqamah lebih baik daripada banyak ayat tapi terputus. Apalagi kita bersiap-siap mendatangi bulan Ramadan, manfaatkan bulan Rajab dan Sya'ban untuk mendidik diri, membersihkan jiwa, berbanyak baca Al-Quran walaupun satu ayat dalam satu hari, baca, menjaga salat malam walaupun 2 rakaat tutup dengan witir. Dan salat malam Bapak Ibu, indahnya salat malam dimulai dari habis Isya sampai subuh. Jadi tidak ada waktu yang terbatas. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Ada di antaranya yang suka malam terakhir atau di akhir malam dia bangun tapi ketiduran. Ada di antaranya yang barangkali sibuk, begitu pulang ke rumah ketiduran. Jadi Allah mengizinkan salat malam dari habis Isya sampai subuh. Jadi saya sarankan, kalau memang anda suka ketiduran, lebih baik begitu habis Isya ikuti dengan sunnah ba'diyah, lagi 2 rakaat, nawaitu salat malam, tutupi dengan witir, anda sudah ditulis oleh malaikat sudah salat malam. Seandainya malam itu kita meninggal dunia, sudah menjadi ahli qiyamul lail. Masya Allah. Orang berfikir, oh tahajud lama, katanya tahajud harus tidur duluan, kalau anak tidur duluan ketiduran, subuh aja kesiangan, apa bermacam-macam. Dah usah bagi berniam alasan fikir. Salat malam boleh mulai habis Isya sampai subuh, mau sebelum tidur boleh, mau sesudah bangun tidur boleh. Kalau tidak mampu salat malam sama sekali, jaga witirnya, jaga witir, jaga witir. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an suka salat witir sebelum tidur. Ditanya oleh orang lain, kenapa wahai Amirul Mukminin kamu suka witir sebelum tidur, kenapa tidak tunda saja nanti malam sebelum subuh? Kata beliau, saya witir duluan, kalau seandainya saya meninggal dalam keadaan tidur, sudah menjadi ahli witir. Kalau bangun lagi, walaupun sudah witir, bangun lagi masih setengah jam, masih 1 jam sebelum azan subuh, silahkan salat berapapun yang anda mampu, dengan sederhana dan enak, tapi tidak ada witir lagi karena sudah witir duluan.